Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azimah Firdaus. Saya berasal dari kelas D4DC1B, Prodi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Saya berasal dari kelompok 6 dan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang inspeksi suatu perusahaan. Baik, sebelum saya menjelaskan isi dari presentasi ini, saya ingin menjelaskan ada beberapa agenda yang akan dijelaskan. Yang pertama ada potensi bahaya atau hazard, dan kedua ada bahaya atau danger. Kemudian yang ketiga ada insiden atau accident. Keempat ada accident prevention. Baik, saya ingin menjelaskan dulu tentang latar belakang K3. Jadi K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertian dari K3 adalah merupakan salah satu persyaratan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan atau pekerja, di mana keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan untuk melindungi tenaga kerja dapat mengatur hak-hak serta kewajiban pegawai terhadap perusahaan atau sebuah instansi. Nah, kemudian ada tujuan dari K3. Yang pertama, tujuan K3 adalah untuk mengetahui bagaimana keselamatan dan kesehatan pada suatu perusahaan atau instansi. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja dari suatu perusahaan. Dan ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja yang dimana paling berpengaruh terhadap kinerja suatu karyawan. Baik, yang pertama kita masuk ke agenda potensi bahaya atau hazard. Nah, hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau harm. Pengertian definisi bahaya hazard ialah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan ataupun penyakit akibat kerja. Berikutnya agenda kedua yaitu bahaya atau danger. Pengertian bahaya adalah suatu potensi kerugian atau segala situasi dengan potensinya menyebabkan suatu terjadinya kerugian. Dan bahaya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahaya keselamatan kerja atau safety hazard. Jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka atau injury hingga dapat menyebabkan kematian. Kemudian ada bahaya kesehatan kerja atau health hazard. Jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Kemudian kita masuk ke agenda yang ketiga yaitu insiden atau aksiden. Pengertian dari insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan apabila pada saat itu terjadi sedikit saja perubahan, maka dapat mengakibatkan suatu terjadinya aksiden. Sedangkan untuk pengertian aksiden atau kecelakaan, yaitu kejadian tak terduga yang mengakibatkan suatu cedera serius atau sakit pada karyawan dan juga dapat mengakibatkan suatu kerusakan properti. Kemudian kita masuk ke agenda yang terakhir, yaitu accident prevention. Yaitu pengertiannya adalah penggunaan metode yang diuji secara ilmiah untuk mengurangi jumlah dan tingkat keparahan suatu kecelakaan. Accident prevention dipandang penting karena dapat membantu suatu perusahaan atau instansi dalam menciptakan suasana tempat kerja yang aman dan nyaman. Berikut ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu ada Kapner-Trego Decision Method. Pengertiannya, Trego adalah salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis dan analitis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kemudian ada penilaian situasi atau situation appraisal, yang pengertiannya adalah penilaian situasi dirancang untuk mengenali persoalan yang harus dipecahkan, keputusan yang harus diambil, dan perencanaan untuk peristiwa yang akan datang. Sasaran dari analisa situasi ini adalah mampu merumuskan dan memilih masalah yang sedang diprioritaskan. Kemudian terdapat tahap-tahap dalam melakukan teknik penilaian situasi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengenali masalah. Masalah adalah setiap situasi yang memerlukan kita bertindak dan sepenuhnya atau sebagian saja menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua itu ada memisah-misahkan ke dalam komponen-komponen yang dapat dikendalikan.
gabungan masalah yang kelihatannya seperti satu permasalahan besar tidak dapat dipecahkan secara efektif. Kemudian yang ketiga ada menetapkan prioritas. Setiap masalah yang telah kita pisahkan dari masalah yang rumit, kemudian masing-masing mempunyai ciri khas dan menurut prioritasnya. Kemudian untuk menentukan suatu prioritas, kita dapat mempertimbangkan masalah dari 3 dimensi berikut ini. Yang pertama ada kegawatan, yaitu besarnya risiko atau akibat dari suatu masalah terhadap perusahaan atau instansi. Yang kedua mendesak, berarti mendesaknya suatu masalah dilihat dari waktu yang tersedia, yaitu berapa lama kita dapat menundanya. Kemudian terakhir ada perkembangan, berkembangnya suatu masalah diukur dari apakah selama ini masalah tersebut semakin besar atau semakin mengecil atau malah menetap. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di saat saya menjelaskan. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.